Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan jadi labil, tanda ia masih ingin kembali kepadamu. Jadi kita tahu persis bahwa mantan ini sesungguhnya adalah orang yang punya karakter yang keras, begitu ya. Dia selalu yakin dan percaya diri dengan pilihan apapun yang dia ambil di dalam hidupnya. Mantan ini adalah orang yang betul-betul stabil, ya, konsisten, tidak mencela-mencele, tidak pernah berubah-berubah. Orang yang teguh kepada pendiriannya. Itu mantan yang kita kenal, ya. Tetapi setelah berpisah dengan kita, kok mantan jadi labil, ya. Mantan menjadi seperti seseorang yang tidak pernah kita kenal. Jadi berubah. Jadi labil sekarang, mencela-mencele. Ya. Sesungguhnya itu pertanda apa? Nah, pertanda bahwa mantan masih mencintai kita. Mantan masih ingin kembali bersama kita lagi. Kenapa bisa demikian? Sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis, ya. Nah, sekarang kenapa bisa mantan berubah jadi labil? Jadi labilnya mantan dengan karakter dan sifat aslinya yang kita kenal baik tidak seperti itu. Sehingga sekarang mantan jadi seperti seseorang yang tidak pernah kita kenal. Itu menunjukkan bahwa mantan sedang berada pada dilema, keraguan yang luar biasa besarnya, bahwa keinginannya untuk berpisah itu jauh lebih kecil daripada keinginannya untuk kembali bersama kita lagi. Itu yang membuat dia jadi labil. Ya. Jadi dia pengen balik, tapi mungkin di sisi yang lain, teman-temannya, sahabat-sahabatnya, keluarga-keluarganya terus ngompori dia untuk berpisah dengan kita. Jadi kalau dia sedang bareng keluarganya, teman-temannya, sahabatnya, bude-budenya, bule-bulenya, jadilah dia memblokir media sosial kita. Ya, kalaupun misal kita ke sana, ke rumahnya, dia akan bersikap sangat keras. Ya, ngomongnya pun dengan nada yang keras di depan kita. Dia mau menunjukkan kepada saudara-saudaranya bahwa dia nurut dengan keinginan saudara-saudaranya. Karena itu kan yang membuat mereka gembira. Tapi nanti kalau kita ketemu di luar rumah, mantan sudah berubah lagi. Dia akan kembali seperti yang kita kenal. Ya, dia mungkin ramah lagi, dia menjadi orang yang stabil, dan seterusnya. Tetapi nanti begitu ketemu lagi sama keluarganya, dia jadi orang yang labil kembali. Nah, jadi ini mantan sedang galau, sedang berada pada dilema yang luar biasa. Tetapi labilnya mantan itu, ya, mencela-mencele, berubah-berubah terus, itu justru menunjukkan bahwa mantan masih mencintai kita.
dia ragu untuk berpisah dengan kita. Karena itu, sekarang apa yang harus kita lakukan? Kalau masih punya kesempatan, mantan mau ditemui. Ya, kita masih punya kesempatan untuk memompa keyakinannya, memberikan nasihat, agar dia kembali menjadi seperti mantan yang kita kenal, mantan yang konsisten, mantan yang punya pendirian teguh, mantan yang stabil, dan seterusnya. Dan jangan lupa, kalau masih bisa ketemu, sambil berhadap-hadapan, ngobrol, dan seterusnya, sambil kita kirimkan doa untuk dia. Ya, apakah kita kirimkan surat Al-Fatihah, atau surat-surat yang lain yang kita hafalkan, kita bacakan di dalam hati kita, kita niatkan, kita kirimkan untuk dia, ila ruhi wal jasadi, kita kirimkan, biarkan dia untuk bicara, untuk curhat. Nah, sambil kita doakan tuh, agar hatinya jernih, pikirannya jernih, sehingga dia bisa berpikir dengan normal kembali. Ya, kalau hatinya jernih, maka pikirannya pun otomatis akan ikut jernih, sehingga dia bisa berpikir dengan normal kembali. Itu kenapa hatinya perlu untuk kita doakan terus. Kalau mantan sulit untuk kita temui, sudah tidak mau ketemu dan seterusnya, tapi masih komunikasi, buka tutup media sosial kita, itu kan yang menunjukkan dia labil sekarang. Kadang-kadang ramah banget, tapi kadang-kadang isinya marah-marah. Nah, jadi ya, kita kirimkan juga doa-doa kita, amaliyah kita, atau kita kirimkan surat Al-Fatihah untuk mantan. Setiap selesai sholat fardu kita sempatkan membaca atau mengirimkan surat Al-Fatihah 3 kali untuk mantan. Ila ruhi wal jasadi, kita kirimkan untuk hatinya, untuk rohnya, dan juga untuk jasadnya. Nah, ketika hatinya ini, ruhnya, ya, jiwanya itu bersih, maka otomatis pikirannya juga akan jernih, dan dia bisa berpikir dengan rasional kembali. Harapannya, mantan akan kembali seperti mantan yang kita kenal dulu. Jadi kalau mantan yang kita kenal dulu, dia memang mencintai kita tanpa keraguan. Kalau mantan yang labil adalah mantan yang masih mencintai kita dengan adanya keraguan. Itu bedanya. Nah, kita berharap mantan kembali menjadi mantan yang kita kenal, yang mencintai kita dengan keyakinan penuh tanpa ada keraguan sedikit pun. Amin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.